Novel 9 Matahari, Bab 1026. Ini benar-benar ruang Spar. Ye Yunfei merasakannya sebentar, akhirnya memastikannya, dan berkata dengan penuh semangat. Jadi, Ye Yunfei langsung bergegas. Saya melihat bahwa di ruang ini, ada kristal ruang angkasa seukuran kepalan tangan yang padat di mana-mana. Ada begitu banyak kristal, puluhan ribu yuan. Spar luar angkasa terlalu langka, terlalu berharga. Itu hanya dapat ditemukan di kedalaman ruang, dan hanya makhluk yang mahir dalam energi ruang yang dapat memasuki kedalaman ruang. Serap semua energi dan hukum yang terkandung dalam kristal ruang angkasa ini, dan tingkat energi ruangku pasti akan meningkat pesat. Ye Yunfei duduk, melambaikan tangannya, dan mengambil dua kristal luar angkasa ke telapak tangannya, lalu mulai memurnikan dan menyerapnya. Kunpeng menemukan lokasi dengan energi spasial terkuat di celah ruang ini untuk berlatih. Dengan cara ini, itu berarti Ye Yunfei dan Kunpeng menyerap energi luar angkasa pada saat yang sama, meningkat lebih cepat. Ye Yunfei telah melakukan penelitian mendalam tentang energi ruang dan hukum ruang, jadi menyerap energi ruang dan hukum ruang yang terkandung dalam kristal ruang ini berjalan sangat lancar. Karena semakin banyak kristal diserap dengan pemurnian, tingkat energi ruang Ye Yunfei meningkat pesat. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Akhirnya, semua kristal luar angkasa disempurnakan dan diserap oleh Ye Yunfei. Tingkat energi luar angkasa Ye Yunfei juga mengalami lompatan kualitatif. Saya melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sekarang, dan kecepatannya setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Saat ini, Kunpeng masih berada di tempat yang jauh, terus-menerus menyerap energi ruang yang ada di celah ruang ini. Oke. Mari kita coba untuk melihat apakah kita berhasil mengolah pedang luar angkasa. Ye Yunfei duduk dan berkata pada dirinya sendiri. Bilah luar angkasa adalah teknik rahasia luar angkasa yang telah dikuasai Ye Yunfei sebelumnya. Anda harus memiliki energi ruang angkasa dan basis kultivasi hukum ruang angkasa tertentu untuk dapat berlatih. Waktu terus berlalu. Ye Yunfei sedang berlatih pedang luar angkasa dengan sepenuh hati. Kunpeng itu telah memurnikan dan menyerap energi ruang di celah ini. Momen tertentu, Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan melambai ke depan dengan ringan. Aliran energi spasial murni dan semburan hukum spasial yang cemerlang dilepaskan dari telapak tangannya. Kemudian, seutas benang hitam seukuran rambut muncul di ruang di depan telapak tangan. Jika ada ahli yang mahir dalam energi ruang di sini, mereka pasti akan menjadi pucat karena kaget saat melihat benang sutra hitam ini. Karena benang sutra hitam ini sebenarnya adalah celah yang sangat kecil di angkasa. Hampir tidak memiliki bentuk yang belum sempurna. Namun, level ini tidak bisa melukai musuh. Petik 2. Ye Yunfei melirik benang sutra hitam, menggelengkan kepalanya dan berkata. Selanjutnya, Ye Yunfei berlatih berulang kali, terus melambaikan telapak tangannya, menciptakan celah ruang lagi dan lagi. Karena Kunpeng masih memurnikan dan menyerap energi ruang, tingkat energi ruang Ye Yunfei juga terus meningkat. Secara bertahap, volume celah ruang yang dibuat oleh Ye Yunfei secara bertahap meningkat. Dari seukuran sehelai rambut, seukuran jari, dan terakhir seukuran 3 jari orang dewasa. Panjangnya hanya sepanjang telapak tangan orang dewasa. Oke, itu saja untuk saat ini. Ye Yunfei melihat celah ruang yang bergerak maju dengan cepat di depannya. Aku juga perlu melatih kecepatan memadatkan bilah ruang angkasa. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Jadi, di waktu berikutnya, Ye Yunfei mulai berlatih kecepatan. Ye Yunfei terus mengayunkan telapak tangannya, dan satu demi satu, celah ruang gelap terus mengembun, dan kecepatannya perlahan meningkat. Momen tertentu, 3 hari sudah habis. Yunfei berhenti berlatih dan berdiri. Tiba-tiba, Ye Yunfei mengayunkan telapak tangannya lagi, dan satu demi satu pedang ruang angkasa hitam terus terkondensasi, seperti belati hitam, bergerak maju dengan cepat. Dalam satu tarikan napas, Ye Yunfei memadatkan 10 bilah ruang angkasa. Tak satu pun dari 10 bilah ruang memiliki fluktuasi energi, dan mereka diam. Selain itu, jika seseorang menggunakan kekuatan jiwa untuk merasakan bilah ruang angkasa ini, kekuatan jiwa akan ditelan secara langsung, sehingga sulit untuk secara akurat melihat bilah ruang angkasa ini. Inilah keanehan dari keterampilan bela diri pedang luar angkasa. Dalam pertempuran, jika Anda menggunakan pedang luar angkasa semacam ini untuk menyelinap menyerang dari belakang, itu akan sangat kuat. Oke,
saatnya pergi ke markas Hamong. Ye Yunfei membawa Kunpeng keluar dari celah angkasa. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei keluar dari celah luar angkasa dan kembali ke dunia luar. Kemudian, Ye Yunfei mendarat di planet di bawah, tempat persembunyian Huang Chang. Sudah 3,5 hari, kabut hantu yang suram muncul dari tanah, muncul di depan Ye Yunfei, dan berkata, "Itu adalah Huang Chang." Ye Yunfei memindahkan Yang Xiaohu keluar dari menara hantu. "Baiklah, ayo cepat pergi ke markas Hamong sekarang." Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Yang Xiaohu, "Arai teleportasi ada di lokasi itu, ayo pergi ke sana." Yang Xiaohu menunjuk ke arah di kejauhan dan berkata, "Kamu menunjukkan jalannya." Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraih Yang Xiaohu di tangannya. Kunpeng bergegas keluar dari belakang Ye Yunfei, membentangkan sepasang sayap raksasa, dan membantingnya. Panggilan, sosok besar Kunpeng bergegas keluar dengan cepat, meninggalkan bayangan di angkasa, dan menuju ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan Ye Yunfei memasuki perut Kunpeng. Dengan bertambahnya energi ruang, kecepatan Kunpeng ini telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Setiap kali ia mengepakkan sayapnya, ia melintasi jarak yang sangat jauh di angkasa, yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Ini adalah semacam kekuatan supernatural spasial dari binatang suci Kunpeng, setelah digunakan, dapat mempersingkat ruang. Dikatakan bahwa Kunpeng binatang dewa sejati dapat melakukan perjalanan melalui dunia dalam satu tarikan nafas. Meskipun Kunpeng Ye Yunfei hanya ditiru oleh kungfu dan tidak dapat memiliki kekuatan supernatural dari Kunpeng asli, masih memungkinkan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dalam jarak dekat. Kali ini tingkat energi ruang telah meningkat pesat. Dengan kekuatan tempur Kunpeng saat ini, bahkan jika ia bertemu dengan master alam kesengsaraan surgawi, ia akan dapat bertarung. Ye Yunfei merasakan nafas Kunpeng dan sangat puas. Terlalu cepat, Kak. Dari mana asal muasal monster ini? Petik 2. Yang Xiaohu dan Ye Yunfei tinggal di perut Kunpeng, merasakan kecepatan kemajuan yang menakjubkan, sangat terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Kunpeng." Ye Yunfei tersenyum ringan. Apakah monster ini Kunpeng yang legendaris? Apa tidak bisa ditiru dengan latihan ya kakak? Petik 2. Yang Xiaohu sangat terkejut. Setelah beberapa saat, sebuah istana bobrok muncul di tanah di depan. Arai teleportasi ada di istana itu. Yang Xiaohu menunjuk ke istana dan berkata, Ye Yunfei berhenti, dan Kunpeng juga berhenti. Dengan pikiran, Ye Yunfei menyingkirkan Kunpeng. Kemudian dia dan Yang Xiaohu berjalan menuju istana. Novel 9 Matahari, Bab 1027. Area di dalam istana sangat luas dan tampak relatif kosong. Ada altar di tengah. Seorang lelaki tua duduk bersila di samping altar. Desir. Ketika Ye Yunfei dan Yang Xiaohu masuk ke istana, lelaki tua itu tiba-tiba menatapnya dengan dua mata tajam. "Senior, kami ingin pergi ke dua alam." Yang Xiaohu mengeluarkan token kuning, berjalan mendekat, dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Bintang dua alam adalah planet terpencil di lautan bintang. Markas besar kebangsaan Miao relatif dekat dengan bintang-bintang dari dua dunia. Menjelaskan, 3 hari yang lalu, seseorang memasuki celah luar angkasa di dekat planet ini. Apakah itu Anda? Petik 2. Orang tua itu tidak menerima token itu, tetapi tiba-tiba melepaskan paksaan spiritual yang kuat, menekan Yang Xiaohu dan Ye Yunfei seperti gelombang besar. Ini adalah master awal dari alam kesengsaraan surgawi. Kak, langkah kaki Yang Xiaohu berhenti, dengan gunung di punggungnya, pinggangnya terus membungkuk. Mata Ye Yunfei menjadi dingin, dan dia menatap pria tua itu. Tubuh Ye Yunfei memiliki kekuatan 5 naga banjir, dan dia tidak merasakan apa-apa di hadapan paksaan energi di masa-masa awal alam kesengsaraan surgawi. Terlebih lagi, meskipun Ye Yunfei hanya berada di tahap tengah alam jembatan bintang, kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada tahap awal alam pembukaan laut Yang Xiaohu. Benar-benar aneh, anak laki-laki, dari sekte mana Anda berasal? Hanya dengan menjelaskan asal Anda dengan jelas, Anda dapat menggunakan susunan teleportasi ini. Petik 2. Pria tua itu menatap Ye Yunfei dengan cermat. 3 hari yang lalu, dia secara tidak sengaja melihat seseorang berjalan ke celah luar angkasa di dekat planet ini, dan dia telah memikirkannya, mencoba mencari tahu. Sekarang, dia menemukan bahwa pemuda di depannya sangat mencurigakan. Senior, aku punya token. Yang Xiaohu dengan cepat mengangkat token kuning di tangannya. Kamu punya, dia punya.
Terlebih lagi, meskipun ada token, saya berhak mengetahui asal-usul Anda. Petik 2. Pria tua itu mencibir. Saudara laki-laki, Yang Xiaohu menatap Ye Yunfei. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ye Yunfei mencibir. Nah, kamu. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, dan matanya menunjukkan kemarahan. Bergemuruh. Saat berikutnya, sebuah lengan raksasa tiba-tiba muncul, meraih telapak tangan lelaki tua itu. Monster macam apa ini? Pria tua itu ketakutan setengah mati dan berjuang mati-matian. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak. Lengan raksasa itu langsung menyegel pria tua itu dan melemparkannya ke depan Ye Yunfei. Nak, beraninya kamu menyentuhku, konsekuensinya sangat serius, aku. Pria tua itu meraung marah. Engah, Ye Yunfei menginjak lengan kanan pria tua itu berkeping-keping. Aku tidak peduli siapa kamu, segera beritahu aku koordinat ruang angkasa dari 2 bintang dunia. Jika tidak, saya akan membuat Anda kehabisan akal. Petik 2. Tatapan Ye Yunfei sangat dingin. Anak laki-laki, pria tua itu meraung. Engah, Ye Yunfei menginjak kaki kanan pria tua itu berkeping-keping lagi. Hentikan, kataku. Orang tua itu mulai merasa ketakutan, dia menemukan bahwa anak di depannya benar-benar kejam, dan dia tidak ragu untuk menyerang. Jangan main-main, aku akan membawamu ke 2 alam bersama. Jika terjadi kesalahan, aku akan menjadi yang pertama membunuhmu secara fisik dan mental. Ye Yunfei mengangkat tubuh lelaki tua itu dan berjalan ke altar. Yang Xiaohu juga bergegas. Selanjutnya, lelaki tua itu mengatakan koordinat ruang. Ye Yunfei mencubit formula itu dengan tangannya dan berulang kali memukul altar. Bergemuruh, altar bergetar hebat, menyemburkan semburan energi ruang yang intens. Bagaimana bisa? Anda benar-benar tahu cara mengaktifkan altar teleportasi ini. Siapa kamu? Petik 2. Pria tua itu tampak tercengang. Nyatanya, altar teleportasi semacam ini hanyalah sepotong kue untuk Ye Yunfei. Saat berikutnya, energi teleportasi yang kuat menyelimuti 3 orang di altar, menembus ruang, dan berteleportasi. Kemudian, ketika Ye Yunfei memasuki saluran teleportasi dan berteleportasi dengan kecepatan mencengangkan yang tak terbayangkan. Setelah beberapa jam, bintang dari 2 dunia. Bintang 2 dunia adalah planet redup yang tak berpenghuni. Di dekat 2 bintang dunia, ada retakan luar angkasa yang mengejutkan. Dari waktu ke waktu, tangisan aneh terdengar samar-samar dari kedalaman celah ruang itu, yang membuat orang berdebar. Dikatakan bahwa bintang 2 alam pada awalnya adalah medan bintang yang sangat makmur, awalnya memiliki lebih dari selusin planet. Tetapi dalam pertempuran kuno untuk memusnahkan iblis besar dari dunia iblis, ia dihancurkan tanpa bisa dikenali, hanya menyisakan 1 planet. Saat ini, di atas bintang dari 2 dunia, di istana kuno, di atas altar. Tiba-tiba, altar mulai bergetar hebat dan meledak menjadi cahaya. Seseorang mengirimkannya lagi. Orang-orang Miao akan mengadakan upacara perayaan, dan dalam 2 hari terakhir, tokoh-tokoh besar dari berbagai kekuatan telah berteleportasi menggunakan altar teleportasi. Tampaknya penguasa kekuatan besar itu telah datang lagi. Petik 2. Seorang lelaki tua duduk bersila di samping altar, menatap altar, dan berkata pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, Ye Yunfei dan Yang Xiaohu muncul di altar. 2 pemuda, orang tua itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia awalnya berpikir bahwa itu dikirim oleh seorang master dari kekuatan yang kuat, tetapi dia tidak menyangka itu adalah 2 orang muda. Yah, satu di tahap awal alam pembukaan laut, dan yang lainnya di tahap tengah alam Starbridge. Kekuatan seperti itu tidak buruk. Tampaknya mereka adalah anak inti dari kekuatan besar tertentu. Petik 2. Pria tua itu melirik Ye Yunfei dan Yang Xiaohu, berpikir sendiri. Kemudian, lelaki tua itu menutup matanya dan mengabaikannya. Dia menjaga susunan teleportasi yang tersisa dari zaman kuno ini, dan para pemimpin tingkat tinggi dari pasukan utama akan mengangguk dan tersenyum ketika mereka melihatnya. Dia dapat mengabaikan kedua junior muda itu. Melihat ini, Ye Yunfei dan Yang Xiaohu mengabaikan lelaki tua itu dan keluar dari istana. Saudaraku, hanya butuh setengah hari untuk pergi ke markas besar kebangsaan Miao dari sini. Yang Xiaohu berkata dengan suara rendah. Oke, ayo pergi. Ye Yunfei mengeluarkan pesawat ruang angkasa, memasuki pesawat ruang angkasa dengan Yang Xiaohu, dan terbang menuju markas kebangsaan Miao. Wilayah Miao. Domain Miao adalah domain bintang yang dinamai menurut kebangsaan Miao,
dan seluruh domain Miao adalah milik orang Miao. Ada total 5 planet di domain Miao. Mereka masing-masing disebut Miaoxing nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Di antara mereka, Miaoxing nomor 1 adalah bintang utamanya. Miaoxing nomor 1 memiliki volume terbesar, tergantung di tengah wilayah Miao, penuh aura, dan deru hukum tak terlihat bergema seperti suara surga. Terlihat banyak pesawat luar angkasa yang masuk dan keluar dari medan bintang, yang merupakan pemandangan yang sejahtera dan semarak. Saudaraku, ini Miao Yu. Pesawat ruang angkasa Ye Yunfei memasuki domain Miao, kata Yang Xiaohu kepada Ye Yunfei. Itu harus menjadi bintang utama. Ye Yunfei menunjuk Miaoxing, nomor 1 yang melayang di tengah medan bintang. Ya, namun, Miaoxing nomor 1 merupakan tempat penting bagi masyarakat Miao, sehingga sulit untuk masuk. Petik 2, Yang Xiaohu menjawab, tidak masalah, yuk langsung ke Miaoxing nomor 1. Petik 2, kata Ye Yunfei, di hari terakhir, orang Miao akan mengadakan upacara perayaan. Pada saat itu, akan ada banyak prajurit yang berkumpul di wilayah Miao di seluruh Tianluo Xinghai. Pada saat itu, akan jauh lebih sulit untuk menyelamatkan orang. Ulat sutra naga bertanduk emas, datang dan bawa kami masuk. Ye Yunfei memikirkannya, dan berkata pada ulat sutra naga bertanduk emas. Belum lama ini, ulat naga bertanduk emas membuat terobosan garis keturunan, yang membuatnya lebih kuat dan tingkat energi ruangnya juga akan meningkat secara signifikan. Energi luar angkasa adalah bakat rasial ulat naga tanduk emas, tidak perlu ditingkatkan melalui latihan seperti Ye Yunfei, tetapi hanya perlu terus meningkatkan level garis keturunan untuk menggali bakat rasial yang terkandung dalam garis keturunan. Wah, pada kesempatan ini, aku benar-benar harus keluar. Dengan kilatan cahaya keemasan, ulat sutra naga bertanduk emas muncul, dan berkata dengan penuh kemenangan. Kemudian, Ye Yunfei menarik kembali pesawat ruang angkasa dan membawa Yang Xiaohu untuk berteleportasi ke menara hantu. Ulat sutra naga bertanduk emas meraih menara hantu, berubah menjadi cahaya keemasan, melarikan diri keluar angkasa, dan diam-diam berjalan menuju Miaoxing nomor 1. Pada saat ini, Miaoxing nomor 1, di dalam gunung yang tinggi. Bagian dalam gunung ini telah dilubangi dan dibangun menjadi sebuah penjara besar, yang khusus digunakan untuk menahan para tahanan Miao. Selain itu, hanya beberapa tahanan yang sangat penting atau sangat kuat yang akan ditahan di sini. Penjara ini juga merupakan penjara orang Miao yang dijaga paling ketat, dengan formasi yang tumpang tindih menutupi gunung. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekati tanpa izin. Saat ini, di dalam puncak gunung, di sel gelap yang tidak pernah melihat sinar matahari sepanjang hari, Miao Ziqiong dan Xiao Fei saling bersandar. Ibu, kamu bercerita tentang ayahmu kemarin, dan ceritakan tentang kakakmu hari ini. Sudahkah kamu bertemu saudara laki-laki? Seperti apa rupa saudaramu? Petik 2, Xiao Fei bersandar pada Miao Ziqiong dan bertanya. Di sel penjara yang gelap ini, kesenangan terbesar Xiao Fei adalah mengganggu ibunya untuk menceritakan segala macam hal dan orang-orang di dunia luar. Tentu saja, yang paling dia tanyakan adalah ayah dan kakaknya. Ibu-ibu, Xiao Fei memanggil beberapa kali berturut-turut. Xiao Fei, apa yang baru saja kamu katakan? Setelah Xiao Fei berteriak beberapa kali, Miao Ziqiong kembali sadar dan bertanya. Bu, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Xiao Fei bertanya dengan sensitif. Namun, saat ini, novel 9 Matahari, bab 1028. Setelah beberapa saat, Penatua Agung membawa Xiao Fei ke istana bawah tanah yang besar. Istana bawah tanah sangat luas dan terang benderang. Di istana bawah tanah, ada sebuah altar besar. Di sekeliling altar, ada lebih dari 40 lelaki tua yang duduk bersila. Pemaksaan energi yang mengerikan terpancar dari setiap orang tua. Yang terlemah dari orang tua ini juga berada di masa-masa awal alam kesengsaraan surgawi. Yang terkuat adalah Master Domain. Di sekeliling altar ada lebih dari 100 pilar giok putih berbagai pola misterius diukir di pilar-pilar ini, memancarkan serangkaian paksaan yang kuat. Duduk bersila di atas altar adalah seorang pemuda dengan wajah seperti giok mahkota, sosok ramping, dan mata seterang bintang. Di sekitar pria ini, ada banyak tiang berharga, ramuan, tumbuhan, harta surga dan bumi, seperti bukit. Di tengah-tengah altar ini juga terdapat sebuah kolam kecil. Di kolam, genangan cairan berwarna merah darah berjatuhan, seperti air mendidih, menggelegak dan berasap.
Memanggil, The Great Elder membawa Xiao Fei ke altar dan menempatkan Xiao Fei di samping kolam. Saat ini, Xiao Fei sedang koma. Semuanya, bersiaplah, begitu waktunya tiba, kita akan mulai melepaskan pembuluh darah Suzaku dari tubuh spesies liar kecil ini, dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh Pangeran Miao Yifan. Ingat, Suzaku Divine Vein bukanlah masalah kecil, itu harus memiliki fungsi untuk melindungi Tuhan. Karena itu, selama seluruh proses, tidak ada yang bisa menahan diri. Petik 2. The Great Elder melirik kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam. Namun, Anda tidak perlu khawatir, untuk acara hari ini, saya telah melakukan persiapan yang cukup dalam 10 tahun terakhir. Di sekeliling altar ini, lebih dari 100 formasi besar telah diatur untuk menekan nadi Suzaku. Selain itu, saya juga mengumpulkan lebih dari selusin jenis susu spiritual yang berharga, dan berbagai harta berharga langit dan bumi, yang akan dituangkan ke dalam tubuh putra Miao Yifan pada saat itu untuk memperkuat daya tahan sang putra. Apalagi ada urat bumi di bawah altar ini. Ditambah dengan upaya bersama dari kita semua, seharusnya dapat menjamin keberhasilan transplantasi meridian ilahi Suzaku ke dalam tubuh Miao Yifan. Petik 2. Penatua Agung melanjutkan, Penatua, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan kebangkitan dan kejatuhan masa depan orang-orang Miao kita. Petik 2. Orang tua di sekitar altar berkata satu demi satu. Tuanku, kamu hanya perlu santai. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda sukses. Petik 2. Penatua memandang pemuda di altar. Maka akan ada tetua Lao dan semua tetua klan. Yifan tidak akan pernah berani melupakan kebaikan besar dari tetua agung dan tetua klan. Petik 2. Pria muda itu angkat bicara. Pria muda ini adalah Miao Yifan, putra Miao Yifan yang paling berbakat. Tuanku, setelah Anda secara resmi memiliki Suzaku Divine Vein, kami akan membantu Anda membangkitkannya. Pada saat itu, semua generasi muda di seluruh Tianluo Xinghai akan dikalahkan di depan Anda. Hanya monster tak tertandingi di lautan bintang tengah yang merupakan inti paling banyak di alam semesta ini yang memenuhi syarat untuk bersaing denganmu. Kami, orang-orang Miao, akan segera bangkit. Petik 2. Suara bangga tetua agung bergema di istana bawah tanah. Di altar, Miao Yifan juga menunjukkan ekspresi antisipasi yang besar, seolah-olah dia melihat bahwa dia akan menjadi tokoh besar di alam semesta ini dan mendominasi lautan bintang yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Orang-orang Miao kita akan bangkit. Di sekitar altar, para lelaki tua lainnya juga berteriak kegirangan, dengan air mata berlinang. Pada saat yang sama, di Miao Xing nomor 1, di lokasi lain, di istana yang megah. Pang Xishan duduk di posisi tinggi. Ada juga sekelompok orang Pang tingkat tinggi yang duduk di kedua sisi. Apa yang terjadi dengan yang lebih tua? Seberapa yakin Anda? Petik 2. Pang Xishan bertanya dengan keras, terlihat sedikit gugup. Patriark, kamu bisa tenang. Untuk acara hari ini, Penatua Agung telah menghabiskan 10 tahun penuh untuk mempersiapkannya, dan dia pasti sangat mudah. Kami hanya perlu mengatur upacara perayaan. Saat ini, beberapa pasukan yang diundang telah mengirim orang untuk datang lebih cepat dari jadwal. Ini akan menjadi perayaan besar. Petik 2. Seorang penatua di sebelahnya angkat bicara. Yah, aku benar-benar harus yakin bahwa tetua agung sedang berbisnis. Omong-omong, apakah orang-orang dari keluarga Pang ada di sini? Petik 2. Pang Xishan mengangguk, tampak jauh lebih santai. Belum datang. Namun, keluarga Pang sudah menjawab dengan jelas bahwa mereka akan mengirim orang untuk menghadiri upacara perayaan tersebut. Petik 2. Tetua lainnya berkata, itu bagus. Tampaknya sikap orang Pang terhadap orang Miao kita sudah mulai membaik. Saat Miao Yifan secara resmi membangkitkan Suzaku Divine Vein, perkembangan orang-orang Miao kita pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Petik 2. Pang Xishan menunjukkan senyum puas. Ngomong-ngomong, Patriark, bagaimana aku harus berurusan dengan Miao Ziqiong yang jalan itu? Seorang penatua tiba-tiba bertanya. Mendengus, di penjara selamanya, tidak pernah melihat cahaya hari. Petik 2. Ketika Miao Ziqiong disebutkan, wajah Pang Xishan langsung menjadi gelap. Melihat sikap Pang Xishan, orang-orang di sekitar tidak berani berkata apa-apa. Pada saat ini, cahaya keemasan bersembunyi di ruang angkasa, dan diam-diam mendekati Miao Xing nomor 1. Tim orang Miao berpatroli ke sana kemari.
Ada juga banyak master kebangsaan Miao yang melepaskan kekuatan jiwa mereka dari waktu ke waktu untuk memahami situasi di dalam dan di luar planet ini. Meskipun pertahanan Miao Xing nomor 1 ketat, keterampilan ruang ulat naga bertanduk emas terlalu pintar dan berhasil melewati semua penghalang pertahanan. Apalagi, dalam 2 hari terakhir, beberapa pasukan yang dikirim oleh pasukan yang menerima surat undangan terus berdatangan, sehingga pertahanan rakyat Miao juga banyak dilonggarkan. Karena tidak mungkin menyensor pengunjung ini dengan ketat. Di menara hantu, Ye Yunfei duduk bersila di tanah. Sebuah pagoda kuning berlantai 9 seukuran kepalan tangan digantung di depannya. Menara Xuan Huang, harta karun klan Tianjiao. Pagoda kecil ini diberikan oleh Pangeran Jiao yang ditemui Ye Yunfei di dasar kolam Tianlong di Akademi Tianlong Dao di benua Tianxuan sebelumnya. Ada sejumlah besar gas berat Xuan Huang di pagoda Xuan Huang, gas yang sangat berat. Ye Yunfei telah menyerap banyak energi gelap dan kuning sebelumnya. Di pagoda Xuan Huang ini, masih ada banyak energi berat Xuan Huang. Cobalah untuk menyerap energi hitam dan kuning sebanyak mungkin untuk meningkatkan kekuatan fisik. Ye Yunfei memandang pagoda Xuan Huang dan berkata pada dirinya sendiri, akan menyelamatkan orang. Ye Yunfei mencoba segala kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya. Kali ini menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya, Ye Yunfei hanya diizinkan untuk berhasil, bukan untuk gagal. Harus keluar semua. Ye Yunfei berkomunikasi dengan pagoda Xuan Huang dengan pikirannya, mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan beberapa gumpalan udara berat Xuan Huang melayang keluar, mengguncang ruang di sekitarnya. Kemudian, Ye Yunfei mulai memurnikan energi kuning gelap ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, di Miao Xing nomor 1, ada pegunungan tertentu. Memanggil, cahaya keemasan menyala, dan seekor naga kecil keemasan keluar dari angkasa dan muncul di pegunungan. Nak, kita mendarat di planet ini. Ulat naga tanduk emas mentransmisikan suara ke Ye Yunfei. Di menara hantu, itu dekat dengan kekuatan 6 naga banjir. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya, kekuatan di tubuhnya meraung ke langit. Kali ini, Ye Yunfei menggabungkan lebih dari 800 gumpalan energi berat berwarna gelap dan kuning. Hampir mencapai batas, masih banyak energi berat kuning tua, mari kita serap perlahan di masa depan. Ye Yunfei merasakan situasi di dalam pagoda Xuan Huang, dan berkata pada dirinya sendiri. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak Xuan Huang Heavy Qi dapat menyatu. Kemudian, Ye Yunfei menyingkirkan pagoda Xuan Huang dan berteleportasi keluar dari menara hantu. Apakah ini markas orang Miao? Ye Yunfei melihat tanah dengan matanya. Hari ini, aku ingin bintang ini mengalir ke sungai darah, dan mayatnya akan berserakan di seluruh lapangan. Tatapan Ye Yunfei sangat dingin, dan niat membunuh melonjak ke seluruh tubuhnya, hampir terwujud. Novel 9 Matahari, Bab 1029. Xiao Hu, apakah kamu kenal dengan Miao Xing nomor 1? Ye Yunfei bertanya pada Yang Xiaohu melalui transmisi suara. Saya belum pernah ke sini. Saya telah mengunjungi beberapa planet lain di wilayah Miao, tetapi Miao Xing nomor 1 ini adalah tempat penting bagi orang Miao, dan orang luar umumnya tidak diizinkan masuk begitu saja. Selain itu, seluruh kekuatan Tianluo Xinghai relatif ketat terhadap orang-orang dari garis 7 pencuri besar kita. Kata Yang Xiaohu sambil mencibir. Sebagai tempat penting klan, orang Miao pasti tidak akan menerima cucu seorang perampok. Ye Yunfei mengangguk. Tampaknya satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi adalah menangkap beberapa orang penting berkebangsaan Miao. Ye Yunfei berpikir sendiri. Memanggil, Ye Yunfei menampilkan keterampilan gerakannya dan menembak ke arah kejauhan. Di daratan, terdapat banyak kota, menunjukkan kemakmuran markas kebangsaan Miao. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menemukan kota yang relatif besar, dan dengan sekejap, dia mendarat di kota itu. Kota ini disebut kota Tianguang. Pada saat ini, di mansion Tuan Kota, begitu Miao Yifan membangunkan urat Vermilion Bird, orang Miao kita pasti akan berkembang menjadi klan kelas 1 yang sebanding dengan orang Pang di Tianluo Xinghai. Saat itu, kami anggota kebangsaan Miao akan berjalan di Lautan Bintang, dan tidak ada yang berani memprovokasi kami kemanapun kami pergi. Ayo, mari kita atur perjamuan besar, mari kita rayakan dulu di kota Tianluang. Besok, saya akan pergi ke Miaodu untuk berpartisipasi dalam upacara perayaan. Petik 2. Di aula, seorang pria parubaya berkata dengan keras, Tuan Kota,
Penatua Agung mengeluarkan perintah untuk memperkuat pertahanan dan patroli kita di setiap kota, besar dan kecil, jika seseorang membuat masalah. Saya menyarankan agar kita mengerahkan beberapa pasukan lagi untuk memperkuat patroli kita di sekitar kota Tianguang. Petik 2. Seorang lelaki tua yang tampak seperti seorang master berkata, "Tuan Ma, kamu tidak perlu gugup. Dengan situasi kebangsaan Miao kita saat ini, di seluruh Tianluo Xinghai, siapa lagi yang berani datang ke sini untuk membuat masalah?" Petik 2. Wali kota tertawa, memanggil. Tiba-tiba, ruang di samping penguasa kota sedikit beriak, dan Ye Yunfei keluar dari ruang itu dalam satu langkah. "Siapa kamu, Tuan Kota, Tuan Ma?" Dan beberapa pejabat tingkat tinggi lainnya di aula semuanya menjadi pucat karena takjub, menatap tajam ke arah pemuda aneh ini. Mati, telapak tangan Ye Yunfei tiba-tiba menonjol, membesar seketika, dan berubah menjadi telapak tangan raksasa, seperti lalat memukul, satu telapak tangan pada satu waktu, membunuh Tuan Ma dan beberapa pejabat tinggi kota lainnya. Ye Yunfei sekarang memiliki kekuatan 6 naga banjir, dan kekuatan fisiknya sangat kuat sehingga dia dapat dengan mudah menghancurkan tahap tengah alam kesengsaraan surgawi, dan dia bahkan dapat melawan tahap akhir dari alam kesengsaraan surgawi. "Siapa kamu? Beraninya kau membunuh orang Miao kami?" Petik 2. Wali kota sangat marah. "Kemarilah." Ye Yunfei mengulurkan telapak tangan raksasanya, dan menyapu ke arah penguasa kota dengan keras. "Kamu berani?" Wajah Tuan Kota berubah dengan liar. Dia hanya berada di tahap akhir dari alam perintis laut, dan ditekan oleh kekuatan fisik Ye Yunfei. Wajahnya merah dan telinganya memerah, membuatnya sulit untuk bergerak. Ye Yunfei memegang penguasa kota di telapak tangannya dan segera menyegelnya. "Jika kamu tidak ingin mati, jawab saja pertanyaanku dengan patuh." Ye Yunfei melemparkan Tuan Kota ke tanah. Shen Han menatapnya, dan berkata dengan dingin, "Nah, kamu, Tuan Kota ini bertanggung jawab atas sebuah kota, dan memiliki beberapa status di antara orang-orang Miao. Dia terbiasa memerintah, jadi dia tidak mau menyerah dengan mudah." Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei memasukkan pil racun hitam ke dalam mulutnya, dan kemudian membawa penguasa kota keluar angkasa dalam satu langkah. Setelah beberapa saat, di menara hantu, Tuan Kota berguling-guling di tanah, berteriak, terpelintir seperti udang rebus. Yunfei berdiri di samping, menonton dengan dingin. Tidak sampai pemilik kota akan kehilangan cengkeramannya dan hampir pingsan karena rasa sakit yang luar biasa, Ye Yunfei mengeluarkan penawar putih dan memasukkannya ke mulutnya seperti kilat. Kemudian, penguasa kota mulai tenang perlahan, lumpuh di sana terengah-engah terus-menerus. Berikutnya, Tuan Kota tidak lagi berani membantah setengah kalimat, apapun yang diminta Ye Yunfei, dia akan menjawab. Rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh pil racun, dia tidak ingin mencobanya untuk kedua kalinya. Dari mulut penguasa kota, Ye Yunfei memiliki pemahaman yang lebih rinci tentang situasi planet Miao Xing nomor 1. "Miao Du." Ye Yunfei berteleportasi keluar dari menara hantu, melihat ke satu arah, dan berkata dengan dingin, "Miao Du adalah inti dari markas Hamong. Sebagian besar orang Miao tingkat tinggi tinggal di Miao Du. Upacara perayaan yang akan diadakan oleh orang Miao kali ini juga akan diadakan di ibu kota Miao. Lebih penting lagi, Ye Yunfei mengetahui dari penguasa kota bahwa tempat ibunya Miao Ziqiong dipenjara juga di Miao Du. Tuan kota ini memiliki status tertentu di antara orang-orang Miao, jadi dia tahu banyak tentang Miao Ziqiong. Memanggil, Ye Yunfei mengeluarkan pesawat ruang angkasa tercepat dan terbang menuju Miao Du dengan kecepatan penuh. Miao Du tidak jauh dari kota Tianguang. Setengah hari kemudian, sebuah kota raksasa-raksasa muncul di depan. "Bibit ada di sini, ini adalah kota yang sangat megah. Jalan-jalan padat di kota berselang-seling, ada paviliun yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak prajurit yang aktif. Lapisan lingkaran sihir besar tersebar di luar kota, seperti bunga teratai yang mekar. Setiap lapisan formasi terus menghadirkan berbagai penglihatan yang berbeda. Ada dewa yang membubung ke langit, hantu berbagai dewa dan binatang mengaum, dan matahari, bulan, gunung, dan sungai naik turun. Setiap visi mewakili formasi. Sebagai inti dari markas orang Miao menghabiskan banyak upaya untuk membangun kota ini, dan setiap formasi diatur oleh master formasi terkenal di Tianluo Xinghai. Seluruh kota tak tertembus. Setiap orang yang memasuki kota harus melalui verifikasi identitas yang ketat. Apalagi kota ini dilarang udara dan tidak bisa dimasuki dengan terbang,
hanya bisa dimasuki melalui gerbang kota. Ye Yunfei berhenti di depan Miao Du, melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan formasi itu, dan dengan cepat menganalisisnya. Banyak formasi. Sebuah suara besar terdengar. Formasi ini bukan apa-apa. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei telah menganalisis semua formasi dengan jelas. Bagi Ye Yunfei, formasi kota di depannya tidak seperti apa-apa. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berubah menjadi seberkas cahaya, dan bergegas menuju kota. Kota itu ditutupi oleh lapisan formasi, dan ruangnya terganggu. Ye Yunfei hanya bergegas masuk tanpa melewati ruang. Karena kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, orang-orang Miao yang berpatroli di luar kota sama sekali tidak dapat melihat sosok Ye Yunfei dengan jelas. Hanya beberapa orang yang samar-samar dapat melihat cahaya yang melintas. Sayang, Miao Wu, sepertinya sesosok tubuh menyerbu ke kota dari sudut itu. Apakah kamu tidak melihatnya? Petik 2, tanya seorang penjaga patroli. Apakah kamu bercanda? Miao ini dipertahankan oleh lapisan formasi dan sangat kuat. Bahkan tetua yang kuat di antara orang-orang Miao kita tidak dapat langsung memaksa masuk. Mereka hanya bisa masuk melalui gerbang kota. Bagaimana mungkin seseorang bergegas ke kota dari sudut itu? Anda terpesona. Petik 2, penjaga lain mencibir. Setelah beberapa napas, Ye Yunfei melewati banyak formasi dan muncul di dalam kota. Katakan padaku, di mana penjara Miao? Ye Yunfei memindahkan penguasa kota-kota Tianguang keluar dari menara hantu, dan bertanya dengan dingin. Di sana, di dalam puncak gunung itu, adalah penjara Miao kami, yang khusus digunakan untuk menahan beberapa tahanan penting. Saya pernah mendengar para tetua di klan mengatakan bahwa Miao Ziqiong dan putrinya dipenjarakan di sana. Petik 2, Tuan Kota menunjuk ke sebuah gunung tinggi di sebelah barat kota dan berkata, Ibu, saudari, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ye Yunfei menatap puncak gunung, dan lingkaran matanya langsung memerah. Novel 9 Matahari, Bab 1030. Yunfei melarikan diri keluar angkasa selangkah demi selangkah, menyeberang menuju puncak gunung tempat penjara rakyat Miao berada. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei datang ke kaki gunung, dan kekuatan jiwanya segera merasakan bagian dalam gunung. Awalnya, ada sejumlah besar formasi isolasi yang diatur di gunung ini, bahkan jika master dari alam kesengsaraan surgawi datang ke sini, akan sulit untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk memahami dengan jelas detail gunung tersebut. Namun, mengingat tingkat formasi Ye Yunfei, tidak mungkin seluruh Tian Luo Xinghai memiliki formasi yang hampir tidak bisa mendapatkan Ye Yunfei. Jadi, segera kekuatan jiwa Ye Yunfei dapat melihat situasi di dalam gunung dengan jelas. Benar saja, bagian dalam gunung benar-benar dilubangi dan diubah menjadi penjara besar. Sel-selnya padat seperti sarang lebah. Selain itu, ada sejumlah besar berbagai formasi yang diatur di pintu masuk dan keluar penjara. Ye Yunfei merasakannya dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan setidaknya ada beberapa ribu sel di gunung ini, dan hampir setiap sel menahan tahanan. Oleh karena itu, untuk sementara, Ye Yunfei tidak dapat menemukan di kamar mana ibu dan saudara perempuannya berada. Akan terlalu memakan waktu untuk mencari satu persatu. Ya, Ye Yunfei tiba-tiba mengulurkan jarinya. Engah-engah. 10 tetes darah terbang keluar dari ujung jari dan melayang di depannya, begitu cerah hingga hampir menetes. Metode induksi denyut darah. Ye Yunfei mencubit beberapa mantra dan mengenai 10 tetes darah. Peng! 10 tetes darah terbakar pada saat bersamaan. Kemudian, 10 tetes darah berubah menjadi 10 rune berwarna darah, dan mengalir ke gunung. Memanggil. Setelah beberapa napas, 10 rune berwarna darah melewati angkasa, bergegas ke gunung, dan terbang mengelilingi gunung dengan kecepatan yang mencengangkan. 10 rune berwarna darah ini adalah ketiadaan, tanpa substansi, dan dapat dengan mudah melewati semua rintangan. Akhirnya, 10 rune berdarah mengalir ke salah satu sel pada saat bersamaan. Akhirnya ketemu. Ye Yunfei menghela nafas lega. Ada reaksi di dalam darah, menandakan bahwa ada kerabat Ye Yunfei di dalam sel itu. Ibu dan saudara perempuan harus berada di sel itu. Memanggil, Ye Yunfei mengirim Ye Tianpeng keluar. Hah, ini di mana? Petik 2, Ye Tianpeng terkejut sesaat, melihat ke lingkungan sekitar, dan secara naluriah memberitahunya bahwa ada yang tidak beres dengan atmosfernya. Terutama aura pembunuh yang terpancar dari tubuh Ye Yunfei. Ini adalah markas orang Miao. Ayah,
Kami akan menjemput ibu dan adik untuk pulang sekarang. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Ye Tianpeng. Hari ini, Ye Yunfei datang ke sini, tidak hanya untuk menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya, tetapi juga untuk membuat kekacauan besar di klan Miao. Ibu dan saudara perempuannya dipenjara oleh orang Miao di penjara besar ini selama 10 tahun, dan mereka pasti menderita penghinaan dan penderitaan. Ye Yunfei ingin menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya dengan penuh semangat. Beritahu dunia bahwa suami dan anak Miao Ziqiong telah datang untuk menjemput keluarga kembali. Oleh karena itu, sejak awal Ye Yunfei tidak berniat untuk diam-diam menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya. Jika tidak perlu mempersiapkan diri dengan baik. Pada saat yang sama menyelamatkan orang, saya harus menghela nafas lega atas penderitaan keluarga berempat selama bertahun-tahun. Apakah ini markas Hamong? Feier, mengapa kamu datang ke sini? Orang-orang Miao sangat kuat sehingga kami tidak dapat menangani mereka. Pergi. Petik 2. Ye Tianpeng menjadi pucat karena kaget. Dalam benaknya, orang Pang dan Miao terlalu menakutkan. Ayah, apakah kamu tidak ingin melihat ibu dan saudara perempuan? Tanya Ye Yunfei. Tentu saja saya akan. Tapi saat ibumu pergi, dia berulang kali menyuruhku melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatanmu. Jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana saya harus menjelaskan kepada ibumu? Petik 2. Ye Tianpeng tertegun sejenak dan menjawab. Ayah, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Orang Miao saja tidak bisa membunuhku. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Oke, ayah, sekarang, ayo jemput ibu dan adik. Kata Ye Yunfei. Feier, kamu serius? Tianpeng sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dalam benaknya, meskipun putra ini adalah monster, tidak mungkin dia pergi ke markas orang Miao untuk menyelamatkan orang. Saat ini, siapa kalian berdua? Saat ini, sekelompok kuda patroli berlari kencang di kejauhan. Akhirnya ketahuan, bergemuruh. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menunjukkan kekuatan supernatural fisiknya. Perawakannya terus meningkat, dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 70 kaki. Feier, Ye Tianpeng tercengang dan bingung. Tuan menggunakan kekuatan gaib fisik, jangan khawatir. Hu Miao muncul dan berkata kepada Ye Tianpeng. Kekuatan supernatural fisik. Ye Tianpeng menatap putranya yang berdiri tegak, dan sangat terkejut. Monster macam apa ini? Tim patroli yang bergegas mendekat sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas dan tubuh mereka gemetar. Ledakan, petir raksasa menamparnya dengan tamparan, meninggalkan jejak tamparan besar di tanah. Semua pasukan yang berpatroli difoto menjadi gumpalan daging busuk. Penjara besar ini telah menahan ibu dan adikku selama 10 tahun. Hari ini, aku akan menghancurkannya. Bisik raksasa itu. Ledakan, raksasa itu meninju dengan tinju terangkat, dan kedua tinju itu meledak berturut-turut, secepat badai hujan, meninju gunung dengan satu pukulan demi satu pukulan. Bergemuruh, saat tinju raksasa itu jatuh, formasi diaktifkan dan naik ke udara. Namun, salah satu formasi ini dipatahkan oleh pukulan raksasa itu, dan dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, semua formasi itu hancur. Apa yang telah terjadi? Lihat, ada raksasa yang sedang menghancurkan penjara. Petik 2, hentikan dia, berhenti, ... Di sekitar gunung, di gunung, dan di dalam gunung, sosok-sosok bergegas keluar satu demi satu, panik. Ini adalah penjara kebangsaan Miao, dan banyak orang dikirim untuk menjaganya. Di antara mereka, ada banyak master yang kuat. Mati, raksasa itu mengeluarkan raungan yang dalam, dan kemanapun tinjunya pergi, itu menghancurkan semua orang yang bergegas mendekat. Berhenti, seorang master di tahap akhir si opening realm melayang ke udara, melambaikan tangannya, dan mengorbankan pedang panjang, memperbesar dan memperkecil, dan menebas raksasa itu. Telapak tangan raksasa itu menyapu, mengayunkan pedang panjang ke udara, dan kemudian dia mengulurkan telapak tangannya, meraih penguasa tahap akhir si Breaking Realm di telapak tangannya, dan meremasnya dengan keras. Dengan embusan, penguasa tahap akhir alam pembukaan laut dihancurkan menjadi bola daging di tempat, meneteskan jus, seperti telur mentah yang dihancurkan. Mati. Seorang master pada tahap awal alam kesengsaraan surgawi muncul, dan dengan marah, dia menyerang raksasa itu dengan kecepatan penuh. Ledakan, raksasa itu meninjunya, bergemuruh, kekuatan tinju yang mengerikan memenuhi dunia, dan
tinju itu langsung menghantam bagian depan tuannya pada tahap awal alam kesengsaraan surgawi. Apa? Merasakan kekuatan tinju perkasa, master awal alam kesengsaraan surgawi ini mengubah ekspresinya secara drastis, dan ingin berbalik dan melarikan diri. Dia menemukan bahwa dia mungkin lawan raksasa di depannya. Tapi sudah terlambat. Ledakan, raksasa itu meninju master ini beberapa kali berturut-turut, dan dengan keras, dia meledak dan mati secara tragis di tempat. Apa yang telah terjadi? Tampaknya itu adalah pergerakan dari penjara. Cepat, pergi dan lihatlah. Pada saat ini, seluruh kota terkejut, dan satu persatu master naik ke udara dan bergegas menuju penjara. Kamu memblokir mereka untukku. Ye Yunfei mentransmisikan suara ke lengan raksasa itu. Jangan khawatir tentang menyelamatkan orang. Tangan raksasa itu menjawab. Ledakan, tinju raksasa itu secepat kilat, terus membombardir gunung. Setiap pukulan mengandung kekuatan 6 naga. Dalam waktu singkat, gunung mulai runtuh dan hancur, memperlihatkan sel-sel di dalam gunung yang tampak seperti sarang lebah. Bersambung.